mulai ciri-ciri kenabian mulai sering terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali Nabi bertemu sebuah batu yang seringkali memberikan salam padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kita melanjutkan dari kajian Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, sampai masa kenabian dan masa-masa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahdu Al-Makki, era Makki, era Makkiyah. Jadi dapat kita bagi kira-kira kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, dengan diturunkannya kenabian kepadanya. Dapat kita bagi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi dua fase, ya. Yaitu fase yang kita kenal dengan nama fase Makkiyah, yaitu fase pra-hijrah, sebelum Rasul berhijrah. Fase Makkiyah ini dimulai sejak usia Rasul 40 tahun sallallahu alaihi wasallam, berlangsung fase tersebut selama 13 tahun. Berarti sampai Rasul sekitar 53 tahun. Kemudian fase yang kedua adalah fase Madaniyah, ya. Ini terhitung pasca hijrah, ya. Di situ berlangsung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul wafat di usia 63 tahun, ya. Jadi dapat kita bagi dalam dua fase tersebut. Nah, setiap fase nanti dapat juga dibagi dalam beberapa unsur lagi, ya. Nah, ini yang kita baca. Baik. Ya. Yashtamil kullun binal ahdaini ala iddah marahil, dan setiap fase tersebut memiliki beberapa lagi masa, ya. Likulli marhalah minha khasa'is tamtaz biha an ghairiha, yang setiap masanya itu sendiri nanti memiliki spesialisasi tersendiri yang membuatnya berbeda dari masa-masa yang lain. يظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين, yang dimana itu semua dapat tampak dengan jelas, ya, apabila kita melihat perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dua fase, baik Makkiyah ataupun Madaniyah tersebut. Wa yumkin taksim al-ahd al-makki ila 3 marahil, dan mungkin fase Mekkah ini bisa kita bagi menjadi 3 fase. Fase Mekkah ini kita bisa bagi jadi 3 fase, ya. Yang pertama marhalah dakwah as-sirriyah, fase dakwah sirriyah, yakni belum terang-terangan, Ini berlangsung sekitar 3 sanawat, berlangsung sekitar 3 tahun sejak turun kepada Rasul ar-risalah, ya. Kemudian marhalah i'lan ad-da'wah fi ahli Makkah. Fase yang kedua adalah fase terang-terangan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai terang-terangan berdakwah menyeru para penduduk Makkah, ya. Min bidayah as-sanah ar-rabi'ah, itu dimulai sejak tahun keempat kenabian. Kalau dibilang tahun kenabian berarti terhitung setelah turunnya wahyu, ya, tahun kenabian. Kalau dibilang tahun hijriyah berarti terhitung sejak hijrah Rasul, ya. Kalau miladiyah itu Masehi, ya, tanggal biasa lahirnya Isa alaihis salam, ya. Dan marhala ad-da'wah kharij Makkah wa fushuwiha fihim. Dan kemudian fase yang ketiga nih, marhala menyeru manusia yang berada di luar Makkah dan tersebarnya dakwah keluar Makkah. Itu terhitung sejak min awakhir as-sanah al-ashirah minan nubuwah, tahun ke-10 kenabian, terhitungnya itu sejak tahun ke-10 kenabian. Wa qad syamalat al-ahdu al-madani wa qad syamalat al-ahda al-madaniyah wa imtaddat ila akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fase yang ketiga ini bahkan mencakup juga fase madani, ya, sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Ya. Adapun pembagian fase madani nanti di pembahasannya kita akan bahas ya, karena ini awal fase Makki dulu kata Syekh rahimahullah. Fi dhilal an-nubuwah war risalah. Nah, ini cerita tentang turunnya kenabian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fi ghar Hira, di dalam gua Hira, di dalam gua Hira, ya. Ketika usia Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun, ini sekitar 37-an. Oke? Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin melihat kondisi kaumnya yang menyembah berhala dan meyakini khurafat dan lain-lain, ini semakin membuatnya gusar, semakin membuat Rasul gusar sallallahu alaihi wasallam kondisi pola fikir dan kebiasaan yang ada pada kaumnya. Emang Allah Subhanahu wa taala arahkan hati dan pemikirannya ke sana. Ini bikin gak tenang Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dan membaca fenomena yang berjalan pada kaumnya di masa itu tersebut. Sehingga pada usia 37 tahun mulailah Rasul menjalankan sebuah kebiasaan di mana dia bersendiri, menjauhkan diri dari para manusia dan dari kesibukan duniawi, bermalam sendiri di sebuah tempat yang jauhnya sekitar 2 mil dari kota Makkah. Di mana di situ dia menemukan ketenangan hati dan waktu untuk berpikir, memikirkan tentang kondisi kaumnya dan apa yang harus dilakukan. Tuh lihat, sampai seperduli itu beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, padahal belum dapat guidance, belum dapat hidayah, maksudnya belum turun wahyu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman hidayah Allah udah mulai arsyadah, udah mulai mengarahkan hati dan pikirannya ke arah itu, ya. Kira-kira sekitar 3 tahun sebelum mulai datang turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulai suka bertahannuts. Tahannuts ya ini bersendirian, berkhalwat. Ini khalwat di tazkiyatun nufus. Khalwat yang sifatnya menyendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan lain-lain, yang itu yang positif. Khalwat di tazkiyatun nufus itu positif, tapi khalwat di fikih, artinya apa? Artinya indahoy, itu haram. Berdua-dua di ruangan tertutup dengan lawan jenis. Nah itu. Itu khalwat di fikih, itu haram. Tapi khalwat di tazkiyatun nufus, yakni seseorang cari tempat yang tersembunyi dari rumahnya misalnya, yang terjauhkan dari penglihatan orang, di waktu-waktu yang orang lain nggak bangun dan nggak ngelihat, dan kemudian dia sholat, kemudian dia itu termasuk berkhalwat, ya, bertahannuts. Ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mulai ke Gua Hira. Dan ternyata kebiasaan tersebut bukan Rasul yang memulainya. Ternyata kakeknya Abdul Muthalib juga biasa melakukan tersebut, bertahannuts di Gua Hira. Ternyata demikian, ya, bukan Rasul yang awal kali melakukannya. Tayyib. Nah, ini kita baca. Ketika usia Rasul mendekati usia 40, wa kana ta'ammulatuhu al-madiyah qad wasi'at asy-syiqqah al-aqliyah bainahu wa baina qaumih. Dan ketika pembacaannya terhadap kaumnya yang telah berlalu, ya, yakni ketika ia semakin menyadari keadaan kaumnya, ini benar-benar menjadikan perbedaan cara berpikir antara dia dengan kaumnya, bikin dia beda sendiri dengan kaumnya, bikin Rasul sallallahu alaihi wasallam beda sendiri dengan kaumnya. Hubbiba ilaihil khala. Akhirnya Rasul merasa dengan pola fikirnya yang jernih, ya fitrahnya yang bersih, jauh dari syirik, mindsetnya yang bagus sendiri, ini bikin dia akhirnya menjadi ghuraba di antara kaumnya. Gitu. Karena ada syiqqah al-aqliyah, maksudnya terpisahkan dengan kaumnya dari sisi cara pandang yang berbeda. Ya. Dalam kondisi demikian, hubbiba ilaihil khala. Ia suka menyendiri, mulai suka menyendiri. Ya. Fakana ya'khudh aswaiq wal ma' wa yadhhab ila ghar Hira fi Jabal An-Nur ala mab'adah nahwa milain min Makkah. Mulai Rasul suka membawa perbekalan beberapa makanan dan air, dan pergilah dia sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira yang berada posisinya di Jabal Nur. Jabal Nur itu sekitar 2 mil dari kota Makkah.
Wa huwa ghar latif tuluhu arba'ah azra' wa 'arduhu dhira' thalatha arba' dhira' min dhira' al-hadid fayuqim fihi syahr Ramadan. Sebuah gua yang kecil, yang panjangnya mungkin nggak sampai 4 lengan, 4 hasta, ya. Dan kemudian fayuqimu fihi syahr Ramadan. Biasa Rasul melewati sebulan Ramadan di situ terus. Dia nginep di gua Hira, kayak i'tikaf gitu, ya. ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدأة وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. Di mana Rasul banyak meluangkan waktunya di gua Hira tersebut untuk beribadah dan bertafakkur, ya, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya ataupun bertafakkur tentang penciptaan alam semesta dan lain-lain yang dia dapat melihat satu kemampuan yang sangat luar biasa yang menciptakan alam semesta ini, ya. Tapi tetap hatinya tidak tenang melihat kebiasaan yang dimana kaumnya berjalan. Okay? Dari akidah-akidah syirik yang dan gambaran-gambarannya yang banyak penuh dengan khayalan-khayalan, ya. Tapi kalaupun Rasul tidak tenang, Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu harus melakukan apa, karena dia tidak punya metode untuk memperbaiki ini, nggak tahu juga jalan yang harus ditempuh, jalan yang mana, ya, nggak punya juga kurikulum yang harus dia jajaki untuk melakukan perbaikan pada kaumnya, ya. Tidak ada juga tujuan yang jelas karena belum datang wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian maksudnya tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah menemukanmu dalam keadaan dhallan, tersesat, fahada, dan Allah pun memberikan hidayah kepadamu. Tersesat pada Nabi, nggak boleh kita bilang sebagaimana tersesatnya seseorang yang menyimpang dari jalan yang lurus, nggak boleh. Karena kalau diterjemahkan pedes nih artinya, oke? Nah, tersesat pada Nabi bukan tersesat, tapi Nabi belum tahu apa yang harus dilakukan. Bukan berarti dia menyimpang dari fitrah yang hak, lah, justru dia di atas fitrah. He didn't know what to do. Karena belum datang guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dhalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dimutlakan, dimentahin, tuh kan Nabi juga pernah sesat. Tuh, jangan. Kurang ajar, akhirnya jadi viral itu. Ya? Bisa viral itu nanti. Kalau seseorang bilang, tuh Allah bilang Nabi juga pernah sesat, tuh. Enggak begitu. Tapi Nabi SAW, enggak, dia berada di atas fitrah yang lurus, emang Allah arahkan demikian. Cuman ada masa-masa di mana dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Tuh, itu maksudnya, dhalan di ayat tersebut. Dapat ya bedanya? Kalau si fulan, oh dia tersesat. Artinya apa? Oh dia sih sesat. Artinya apa? Dia menyimpang dari manhaj yang hak. Karena apa? Terjadi pelanggaran-pelanggaran, error-error padanya, pada bab usul yang nggak boleh dilanggar. Tuh, itu. Kalau si fulan sesat. Tapi kalau Nabi dibilang dhalan di sini, artinya apa? Memang belum tahu apa yang harus dilakukan. Masih lostnya Nabi itu artinya begitu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak punya kurikulum yang udah ditentukan atau jalan atau metode yang harus dia tempuh untuk melakukan perbaikan pada kaumnya. Ini semua membuat tidak tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-uzlah tarfan min tadbir Allah lahu wa liyakuna yanqita'uhu an shawaghil al-ard wa dajjat al-hayah wa humum an-nas as-saghirah allati tushaghil al-hayah nuqtah tahawul listi'dadihi lima yantadhiruhu min al-amr al-'azim. Nah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan pilihannya untuk mengambil sikap tersebut, sikap untuk bersendirian, suka bersendirian, bahkan lebih jauh lagi, malah suka pergi ke tempat yang jauh, dari Mekah dan bersendirian demikian dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah di antara skenarionya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarahkan mulai pikiran dan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempersiapkannya, mendidiknya, ya.
Karena apa? Karena kelak akan ada sebuah perkara yang sangat besar dan agung yang diturunkan kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi emang skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala diarahkan ke situ mindset Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan diarahkan dan kemudian ditujukan diarahkan untuk kok lebih suka bersendiri dan menjauh dari kesibukan duniawi dan kesusahan-kesusahan para manusia, menyibukkan diri, terjauhkan dari hal-hal demikian yang menyibukkan pikiran dan hati seseorang. Ya. فَيَسْتَعِدُّ لِحَمْلِ الْأَمَانَةِ الْكُبْرَى وَتَغْيِيرِ وَجْهِ الْأَرْضِ. Sehingga dengan demikian Nabi menjadi siap untuk membawa amanah yang besar dan untuk melakukan perubahan pada muka bumi. وَتَعْدِيلِ خَطِّ التَّارِيخ. Dan untuk kembali meluruskan perjalanan sejarah. Dabbarallahu lahu hadhil uzlah qabla taklifihi birrisalah bi-3 sanawat. Allah Subhanahu wa taala udah mengatur bagi Nabi untuk beruzlah demikian, bersendirian demikian sebelum Allah berikan kepadanya tugas membawa risalah sekitar 3 tahun. Berarti di usia berapa mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah? 37. Mulai usia-usia matang. Usia-usia matang. Ya. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله. Ya, di mana Nabi SAW berangkat menuju pengasingan dirinya demikian, berangkat dengan seluruh semangatnya, sambil terus bertadabbur, mempelajari atau mentadaburi yang ada pada alam semesta ini dan hal-hal yang ada di baliknya yang gaib, yang gak kelihatan. Nabi terus bertadabur tentang hal-hal demikian sampai datang saatnya bertemu dia dengan sesuatu yang memang gaib dan tidak terlihat oleh manusia, yakni Jibril alaihis salam. Jibril yanzil bil wahyi. Oke, lain masa Jibril turun membawakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma takamala lahu 40 sanah, dan ketika sempurna usia Nabi 40 tahun, wahia ra'sul kamal, dan usia tersebut adalah usia kesempurnaan seseorang. Waqil lah tub'atsur rusul. Bahkan dikatakan setiap rasul turun tugas dari Allah kepadanya itu semuanya di usia 40 banyak. Ini usia matang, 40, ya. Bada'at tala'i'un nubuwwah taluhu wa talba'. فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. Mulai ciri-ciri kenabian mulai sering terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali Nabi bertemu sebuah batu yang seringkali memberikan salam padanya, Assalamualaikum. Bahkan sebelum jadi Nabi, ya. Sering Nabi melihat demikian. Okay? Kemudian juga seringkali Rasul melihat ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah, ru'ya ini mimpi. Okay? Tapi ru'ya as-sadiqah, ini mimpi yang terjadi kepada orang-orang yang diridhoi dan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya seringkali intuisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba tersebut. Ya? Tanda dan lain-lain. Okay? Nah, yang Nabi SAW sering lihat di dalam mimpinya adalah kalau dia bermimpi ja'at mithla falakus subh. Falakus subh yakni sunrise. Selalu Nabi melihat di dalam mimpinya sunrise terus ketika mulai matahari terbit dan mulai muncul cahaya yang menerangi awan yang masih gelap. Itu falak as-subh yakni tala'at asy-syams. Okay? Sunrise. Nabi sering melihat demikian, ya. Kalau ente mimpi lihat sunrise sih, ente lagi dibilangin tuh, subuh bangun. Gitu, udah. Jangan mikir yang enggak, gue mau jadi nabi nih. Jangan mikir yang enggak loh. GR lah gitu. Belum subuh no lo, udah terang. Gituin tuh lagi bangunin itu. Hatta madat ala dhalik 6 ashur. Terus berlangsung kejadian-kejadian demikian pada Nabi. Berlangsung selama 6 bulanan. Wa muddah an-nubuwah
23 sanah, dan lama kenabian nanti sekitar 23 tahun. Yani Nabi dari usia 40 berdakwah terus menjadi Nabi sampai wafat 63, kan berarti masa kenabian 63 tahun, ya. Fahadhihi ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Nah, bentuk mimpi demikian adalah satu bagian dari 46, dari 46 kebagian, dari 46 bagian kenabian. Mimpi. Tayyib, mimpi tersebut, mimpi as-sadiqah, ar-ru'ya as-sadiqah ini adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya. Ini terjadi pada Rasul selama 6 bulan. Nanti di 23 tahun, coba 6 kali 23, berapa? Nah, ini Anda ngitungnya masih belum paham nih. Ngitungnya masih belum paham nih. Ini berlangsung 6 bulan dan kemudian panjang kenabian selama 23 tahun. 23 tahun berapa semester? 46 semester kan? Tuh, itu. Nah, mimpi shadiqah ini adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Tuh, ngitungnya begitu maksudnya. Ya? Udah pura-pura ngerti aja dulu. Ya. Falamma kana Ramadan min as-sanah ats-tsalitsah, dan ketika Ramadan tahun ketiga Nabi biasa ke sana, ya ini kan 3 tahun dari usia 37 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam start uzlah dan bertahanus di gua Hira, dan ketika Ramadan tahun ketiga berarti Nabi usia berapa itu? 40 tahun. Oke? Okay? Min uzlatihi, dari kebiasaan beruzlahnya Nabi di Hira, di gua Hira, sya'allahu ayyafidha min rahmatihi ala ahli al-ard. Disitulah Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada para penduduk bumi. Fa akramahu bin nubuwah wa anzala ilaihi Jibril bi ayatin minal Qur'an. Allah pun muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian, dan Allah datangkan kepadanya Jibril dengan membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. وبعد النظر وتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين ل21 مضت من شهر رمضان ليلا، وقد وافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وذلك نحو 39 sana syamsiyah wa 3 ashhur wa 20 yawman. Nah, apabila kita teliti nih kapan turunnya wahyu tersebut, okay, setelah penelitian nih bisa kita simpulkan, bisa kita tentukan kira-kira turunnya wahyu berarti kepada Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 21 Ramadan malam-malam. 20 berarti besoknya 22 ya. Besoknya 21 Ramadan malam-malam. No. Kalau di tanggal Masehinya pas 10 Agustus 610 Masehi. Turun wahyu pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu usia Rasul sallallahu alaihi wasallam pas 40 tahun kalau hitungannya tahun bulan, sanah qamariyah. Kalau sanah syamsiyah masih 39 tahun. Ya. Tapi ini ulama berbeda pendapat di dalam hal ini, nggak masalah lah, oke? Bukan itu tujuan dari wahyu dan kemudian diturunkannya wahyu kepada Rasul, bukan hal-hal demikian. Cuman untuk wawasan, ulama pun tidak menyepakati hal ini, oke? Kita lihat di catatan kakinya. Lihat kisah aslinya di Sahih Bukhari, di Ibnu Hisham dan lain-lain dari kitab tafsir. Wa yuqal, bahkan dikatakan inna Abdul Muttalib awal man tahannath bi Hira. Tuh, bahwasanya Abdul Muttalib lah yang pertama kali bikin kebiasaan untuk bertahannuth atau berkhalwat di gua Hira. Fakan idza dakhala syahru Ramadan sa'ida wa at'ama al-masakin jami'a syahr. Kebiasaan Abdul Muttalib ketika masuk bulan Ramadan, ya, dia banyak memberikan makan kepada orang-orang miskin dan naik ke gua Hira. Ya, itu diriwayatkan di dalam Al-Kamil karya Ibnu Katsir. Yep.
Ibnu Hajar berkata bahwasanya diriwayatkan Al-Imam Baihaqi bahwasanya ar-ru'ya tersebut, yakni mimpi tersebut pada Rasul berlangsung sekitar 6 bulan. Wa ala hadza, maka dari situ kita disimpulkan ibtida'un nubuwwah birru'ya waqa' fi syahri maulidihi wa huwa Rabiul Awal. Dapat kita ukur-ukur, kita hitung-hitung, berarti turunnya mulai wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan yang sama Rasul lahir, yaitu di bulan Rabiul Awal, setelah sempurna usia Rasul 40 tahun. Wabtida' wahyil yaqadhah fi Ramadan, tapi dimulainya wahyu dalam keadaan sadarnya Rasul baru di bulan Ramadan. Jadi kalau dihitung 6 bulan tuh mulai dapat wahyu kepada Nabi, dan mimpi-mimpi yang Nabi alami tersebut kita hitung sebagai sebuah bentuk wahyu, bentuk kenabian juga, maka berarti mimpi-mimpi tersebut mulai terjadi pada Nabi di bulan Rabiul Awal. Karena apa? Karena turunnya Al-Quran itu kan di Ramadan. Nah, 6 bulan itu sebelumnya berarti dapatnya di Rabiul Awal. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wal nastami' ila Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu anha tarwi lana qissah hadhihi al-waq'ah allati kanat nuqtah bidayat an-nubuwwah. وأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ قالت عائشة رضي الله عنها. Mari kita dengar kisah yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha yang mengisahkan kepada kita tentang kejadian awal turunnya wahyu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mulai titik startnya kenabian. Yang dari situ mulailah cahaya yang kegelapan yang meliputi bumi mulai terkikis oleh cahaya, okay? Sehingga berubahlah majra al-haya, sehingga mulai berubahlah garis jalan kehidupan manusia, dan mulai diluruskanlah sejarah, okay? Sejak terhitung datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Nah ini cerita yang ada di Sahih Bukhari dan lain-lain tentang awal ma budi'a bihil wahyu. Permulaan wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Tuh, muqaddimah wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, awal-awalnya datang wahyu kepada Rasul berupa ar-ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah, mimpi yang saleh, ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Nabi tidaklah mengalami mimpinya kecuali ia melihat seperti sunrise. Nah, nanti kalau orang ngaku-ngaku mimpi, aku bermimpi demikian dan mimpi ini seolah-olah gitu, dilihat orangnya, dia di atas tauhid yang benar enggak? Dia di atas sunnah yang benar enggak? Oke? Kalau jelas dia tauhidnya masih terjadi error, terjadi padanya kesyirikan. Dia jauh dari jalan sunnah Rasul dan para salafus saleh, dan dia cerita mimpi ketemu fulan dan fulan, ketahuilah itu jin atau syaitan yang lagi menyamar menjadi orang-orang mulia yang menemuinya di dalam mimpinya. Tapi kalau dia orang benar, dia di atas hak, tauhidnya beres, sunnah, dia juga di atas manhaj yang hak, manhajnya Rasul dan para salafus saleh, kemudian dia cerita ketemu fulan dan fulan, maka insya Allah benar. Demikian diantaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Al-Imam Az-Zuhali bercerita gurunya, andai saja di antara kalian ada yang menyusun sebuah buku isinya hadis-hadis sahih doang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu susunan-susunan hadis yang disusun oleh para ahli hadis itu nyampur antara makbul dan mardud, antara yang diterima dan yang ditolak. Nggak ada satu buku isinya sahih doang, nggak ada di masa itu. Al-Imam Yahya Az-Zuhali ini dia bilang, andai saja di antara kalian ada yang ngumpulin hadis-hadis yang sahih doang dalam satu buku. Begitu. Nah, ini kena ke hatinya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia padahal, by the way, Muhammad bin Ismail bin Bardisbah. Oke? Bardisbah Rafidiyun kafir. Rafidah kafir. Kakeknya Bukhari. Tapi cucunya yang nyusun asahul kitab ba'da kitabillah.
kitab paling sahih setelah kitabullah. Muhammad bin Ismail bin Bardisbah. Bardisbah Rafidiyun kafir. Rafidah parah sampai dikafirkan. Ya. Ala kulli hal, perkataan gurunya nih kena ke hati Imam Bukhari rahimahullah. Teg tuh, karena hati itu menitek gitu, karena otak menitrak begitu. Kepikiran Imam Bukhari, akhirnya dia tidur. Dan lagi dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul ada laler gitu, terus dia zabba anhu az-zubab. Dia membersihkan lalar tersebut dari Rasulullah. Zabba anhu yakni ngagebahkeun apa? Mengusir ya. Mengusir lalat tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas bangun dia tanya gurunya, aku bermimpi demikian. Apa artinya? Dia kata, tadhubbu an sunnati. Kau membersihkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ semakin termotivasi dia pilih dan dia bikin syarat-syarat hadis yang paling sahih menurutnya dan kemudian dia kumpulin dalam satu buku. Inilah jadi sahih Bukhari. Itu lihat. Orang begitu, seseorang tahu-tahu bilang kepadamu, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya gak? Percaya, dia di atas tauhid yang hak. Dia melestarikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terjadi padanya Masya Allah fenomena alam dari hafalan yang kuat luar biasa dan kecerdasan yang luar biasa, dan dengan itu terkuatkan agama Allah. Yang kayak gini, cerita ketemu Nabi, kita percaya. Sekarang ahli bid'ah, oke? Terus ngaku cerita ketemu Nabi dan lain-lain sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang ngaku cerita ketemu Nabi, ente mau terima? Ente mau langsung telan beritanya? Waduh, nggak bisa. Nah, Ummul Mukminin Aisyah bercerita, dan tidaklah Nabi SAW melihat dalam mimpinya kecuali dalam bentuk apa? Sunrise. Terus Nabi melihat demikian dalam mimpi. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Dari situ Nabi akhirnya suka menyendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kan yakhlu bi ghar Hira. Nabi biasa menyendiri di gua Hira. Fayata'hannath fi, dan dia beribadah padanya. Wa huwa ta'abbud al-layali dhawatil adad. Bermalam-malam. Qabla an yanza ila ahli, sebelum ia kembali kepada ahlinya. Wa yatazawwad lidzalik, ya, kembali kepada ahlinya dan kemudian mengambil bekal lagi, thumma yarji, dan kemudian kembali lagi ke gua Hira. Terus kebiasaan Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi yarji ila Khadijah fayatazawwad limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghar Hira. Nabi pulang ke rumah istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, mengambil perbekalan dan lain-lain, terus meneruskan kebiasaan demikian sehingga datanglah al-haq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Faja'ahul malak, datang kepadanya malaikat. Faqal, dan malaikat tersebut berkata, Iqra, baca. Qal, Rasul berkata, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Rasul pun berkata, fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhdu thumma arsalani. Kemudian malaikat tersebut memelukku begitu kuat sehingga aku sulit bernapas. Kemudian dia melepaskanku. Kemudian dia berkata lagi, Iqra, baca. Qultu, aku pun berkata, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Qal, kemudian Rasul berkata, fa'akhadhani faghattani thaniyah. Kemudian kedua kalinya dia memelukku dengan pelukan yang sangat ketat hatta balagha minniyal juhd, sehingga aku sulit bernapas. Thumma arsalani, kemudian ia lepaskan aku. Faqal, dan ia berkata, Iqra, baca. Fakultu, aku pun berkata, kata Rasul, ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani tsalitsah, maka ia pun kembali menarikku dan memelukku dengan kuat ketiga kalinya. Thumma arsalani, kemudian ia lepas aku. Kemudian ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari alaq, segumpal alaq, ya, segumpal dari. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Dan Rabbmu sungguh maha dermawan, ya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Dari kejadian itu Rasul ketakutan dan lari pulang. Oke? Pulang dari gua Hira, yarjuf fuaduh.
hatinya berdebar-debar, ya, ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, dia pun datang, dia pulang ya ini kepada istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Faqal Khadijah, dan dia pun berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, berarti meriang. Berarti meriang kedinginan. Selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Akhirnya mereka pun, yakni Khadijah dan pembantu-pembantunya menyelimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga hilang rasa raw', rasa ketakutan pada dirinya, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah. Terus kemudian ketika dia telah tenang dan hilang tegang tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Khadijah, "Mali, yakni mali ya Khadijah. Apa ya yang terjadi denganku wahai Khadijah?" Fa'akhbarahal khabar. Barulah Rasul menceritakan apa yang terjadi padanya di gua Hira kepada Khadijah radhiyallahu anha. Laqad, setelah menceritakan, Rasul berkata, "Mali ya Khadijah, apa ya yang sebenarnya sedang terjadi atasku wahai Khadijah?" Laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan jiwaku. Nggih, ada yang bilang mengkhawatirkan kegilaan. Ada yang mengkhawatirkan kematian. Ada yang bilang gitu. Pokoknya hal-hal yang terjadi ini benar-benar di luar akal sehat dan kebiasaan berjalannya alam semesta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nih khawatir akan diriku, gitu. Khawatir akan jiwaku. Oke? Faqalat Khadijah. Di situ demi mendengar ucapan demikian Khadijah pun berkata, "Kalla, sungguh tidak. Wallahi ma yukhzikallahu abadan." Demi Allah, Allah takkan menghinakanmu. Yani Allah tak mungkin mentakdirkan kegilaan kepada seseorang semuliamu. Gitu. Ma yukhzikallahu abadan. Allah takkan mungkin menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang terkenal dengan sifat-sifat mulia ini. Kau menyambung silaturahmi. Tahmilul kal. Kau banyak membantu para fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Wa taksib al-ma'dum, kau membantu juga orang-orang yang kekurangan. Wa taqri ad-dhaif, engkau orang yang sangat menghormati tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, engkau orang yang sering kali membantu manusia yang mendapatkan musibah. Tuh lihat, betapa istri yang salehah. Ketika suaminya pulang dalam keadaan berdebar ketakutan, tidak dihujani dengan interogasi dan pertanyaan. Langsung layani sebisa mungkin apa yang dibutuhkan. Iya kan? Ini yang hilang, sense ini yang hilang dari para wanita kebanyakan ketika suaminya lagi keadaan panik dan lain-lain atau pusing, yang ada apa? Interogasi. Abang dari kemana? Dari mana? Sama siapa? Ini baunya siapa nih? Lo kok ada rambut panjang nih? Waduh. Puyeng laki digituin. Udah lagi stres ini itu. Terus diinterogasi, bagus nggak pakai mesin tik. Nama siapa? Polisi. Dia nggak salah jawab di tik, geprak pakai mesin tik. Harim sekarang begitu kan? Oke? Terus terlihat suaminya lagi down. Oke? Gue ngapa ya? Gue gila kali ini. Tuh begitu kan? Gue gila kali ini. Tuh lihat. Istri yang baik apa? Dibangkitkan lagi motivasinya. Enggak wallah. Engkau orang yang mulia. Tuh. Disebutkan kelebihan-kelebihan yang pada. Orang sepertimu tak mungkin Allah takdirkan dengan kegilaan. Tuh. Oke? Harim sekarang, lakinya lagi curhat cerita, Neng, kenapa ya abang kok begini amat? Gila kali abang. Iya lu gila bang. Puyeng lu bang ya, rasain. Sensi ini yang hilang. Oke? Ini suaminya lagi mengeluhkan, aku kok pernah begini. Malah ditambahin lagi. Iya sih bang, abang begitu sih, aku begini. Ini anak-anak digituin sama abang. Lalu sih, tuh lihat, malah ditambahin. Harim sekarang tuh, nggak memilih untuk membangkitkan lagi motivasi dan semangat suami ketika suaminya mengeluh atau mencoba berbagi sedikit beban yang dialaminya. Ya, nah ini kuncian. Tapi ya yang ngaji di Pusdiklantas, di Rahmi Hatta nggak begitu insya Allah akhwat-akhwatnya. Akhwat-akhwat yang baik. Yang suaminya ketika bercerita tentang kebingungannya mereka akan menghiburnya dan menyemangatinya insya Allah. Fantalaqat bihi, kemudian Khadijah pun membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah.
Kemudian akhirnya Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Wa kana mru'un tanassar fil jahiliyah. Dia adalah seseorang, dia truth seeker, dia pencari kebenaran, dan yang dia dapatkan agama lebih dekat kepada kebenaran di masa dia mencarinya adalah agama Nasrani. Jadi dia tanassar. Dia pencari kebenaran. Okay? Dia orang yang meninggalkan agama jahiliyahnya dan memilih agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, fayaktub min al-Injil bil-Ibraniyah ma syaa Allah ay yaktub. Dia banyak menerjemahkan kitab-kitab Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Okay? Wa kana syaikhan kabiran qad ami, tapi pada saat itu Waraqah udah tua dan buta, udah sangat tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah. Khadijah pun berkata kepada Waraqah pamannya, "Yabna am." Yabna am maksudnya ya am, ya. Maksudnya ya. Ini ungkapan di antara ungkapan-ungkapan Arab aja. Isma' min ibni akhi. Coba kau dengar dari anak saudaramu, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, "Yabna akhi, madza tara?" Wahai ponakanku, apa yang telah kau lihat? Kau bertemu dengan apa? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun mengkhabarkan apa yang ditemuinya, khabar mara'a, apa yang telah dilihatnya, yakni tentang Jibril yang di gua Hira. Faqala lahu Waraqah. Akhirnya Waraqah pun berkata kepada Rasul, "Hadzan namus." Oh, itu namus. Namus yakni Jibril. Bahasa Ibraninya namus. Okay? Namus yakni Jibril. Hadzan namus, yang turun padamu itu namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang juga Allah turunkan kepada Musa alaihi salam, yakni Jibril. Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan iz yukhrijaka qaumuk. Andai saja di masa nanti kau diusir oleh kaummu, aku masih memiliki kekuatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata, "Awa mukhrijiyahum?" Hah? Kagetlah Rasul, karena sangat dicintai dan diagungkan oleh kaumnya. Sampai dibilang katanya akan diusir sama kaumnya. Apakah kaumku akan mengusirku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waraqah berkata, "Na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma jita bihi illa 'udi." Sungguh tidak ada seorang pun datang membawakan seperti yang kau bawakan kecuali pasti dimusuhi. Wa iyyudrikani yaumuk ansuruka nasran mu'azzara. Apabila nanti harimu datang dan aku masih punya kekuatan, aku akan menolongmu dengan sepenuh-penuhnya. Thumma lam yanshab Waraqah an tawaffa. Tapi enggak lama setelah itu Waraqah meninggal dunia, wa fataral wahyu. Kemudian putus wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini hitungannya berarti Waraqah kalaupun belum bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Waraqah radhiyallahu anhu. Dapat? Ya? Jadi kalau ditanya siapa orang pertama yang paling pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan apa yang dia, Waraqah sebenarnya sebelum Khadijah sendiri radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Fatratul wahyi, putusnya wahyu, yakni setelah ketemu Jibril pertama hilang, putus tuh maksudnya. Oke, putus beberapa saat. Nah, itu insyaallah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.